Shalom, majuah-juah, baik kam kerina kekelengan kami, si ibas gereja enda, bagi pekerina kam kekelengan kami, si ngikuti enda secara live streaming isapa kami kam selamat wari minggu. Kekelengan kami kerinana, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kata dibatas si jadi khotbahta, ibas wari minggu enda, tanggal 10 September, ibuat ibas kitab 2 Timotius 2, ayat 1 seh ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 1 seh 5. Ogeken kami sejadi judul perikop enda nina Laskar Kristus Situtus. Tapi kam o anakku lias ate dibatalah empegegehi kam. Si enggo jadi si kerajaan ta arkiteken persadanta ras Kristus Yesus. Kai si enggo ibagi kendu ibas aku nari ilebe-leben terem saksi endeskenlah mankala si ertanggung jawab si ngasuk ngajar kenca ka mankala si deban. Ikutlah kam ibas ngenanami kini seran jadi laskar Kristus Yesus Situtus. Sekala laskar si sangana ertugas la icampurina urusan kegeluhenna si deban gelah ngena ate komandanna. Sekala si ikut ibas perlumbaan labo banci menang adilakin patuh nandangi peraturan-peraturan silit ibas perlumbaan bagenda karena ogen si jadi bahan khotbah ta ibas suari enda. Tema si berikan man banta ibas minggu permata enda jadilah laskar Kristus Situtus. Jadilah laskar Kristus Situtus. Lid ungkapan ibas presidenta si pemena Soekarno. Akap kami enda lanai asing man banta. Nina ungkapan enda, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini ungkapan yang pernah disampaikan oleh Presiden kita Soekarno yang sampai sekarang ini masih terus dikumandangkan kepada kita. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Adisidah kekelengan kami, arah ungkapan Bung Karno enda, lid perbandingan. Perbandingan banci siidah, kepeken 1 pemuda itu perbandingannya 100 orang tua. Payo tah payo. Payo memang 1000 bisa mencabut semeru dari akarnya. Gunung memang masih kawasan gunung. Tapi 10 pemuda tidak hanya gunung, tapi dunia pun bisa diguncangkan. Nina Soekarno. Kata enda pengata kencaman banta bahwa khususnya kam anak muda, begitu luar biasanya ternyata eksistensi du, kehadiran du di muka bumi ini. Kam 1 perbandingannya itu 100 orang tua. Sebab tidak bisa dipungkiri memang dalam usia yang masih muda, secara fisik lah lebih memang secara fisik lah. Ndau gegehen kam asangken kami orang tua. Biasanya manusia kalau sudah umur 40 tahun ke atas, secara fisik itu sudah mulai melemah, sudah mulai ada keluhan-keluhan. Kalau masih muda seperti saat ini, pasti kamu belum mengenal istilah kolesterol, melengah. Lengah bolit istilah asam urat, apa itu asam urat ninduka? Darah tinggi dan sebagainya. Lain hal ya, lain hal kecuali memang ada sakit bawaan atau kamu sedang sakit, itu lain cerita. Tapi pada umumnya apa yang disampaikan oleh Bung Karno ini benar adanya. Bagaimana luar biasanya kam pemuda, kam anak permata, si pemuda di tengah-tengah gereja GBKP Indah. Jadi
Kalau begitu luar biasanya kehadirandu, keberadaandu anak-anak muda Permata GBKP, hari ini kita mau diajak, apa yang harus kita lakukan? Memang ras liturgi enda, bagai petema enda ibrekan dalam rangka ibaswari lebih, tepatnya ibas tanggal 12 September, kam kategorial Permata berulang tahun, ke-72 tahun. Puji Tuhan lebih kita Permata GBKP Runggun Pontianak sudah bisa merayakannya bersama-sama. Di tengah-tengah masa pandemi, kita boleh merayakannya bersama-sama, lebih sama-sama tiup lilin, dan sama-sama sekaligus kita menyambut mahasiswa baru yang kuliah ke Kalbar ini, ras bagepe Permata baru yang hari Minggu lebih enggoi ngawankan. Bersyukurlah kita, sebab masa pandemi bagenda, hal-hal sebagai jarang kelbanci silakukan. Tapi Runggun Pontianak rikutkan protokol kesehatan, banci silakukan lebih alu meriah dan tidak mengurangi sama sekali apa yang dihimbau pemerintah kepada kita untuk saling menjaga kesehatan. Bagaimana luar biasanya anak muda Tuhan Permata GBKP. Kalau kita mau belajar sejarah Permata, khusus zaman Permata sebagai peman orang tua, cikal bakal uga makanalit Permata bas GBKP Enda. Dan secara kategorial dibanding Mamre, dibanding Moria, dibanding Saitun sekalipun, Permata umurnya jauh lebih banyak, jauh lebih lama. Sebab kepeken awal mula barenda di Permata Enda adalah memang pada masa-masa baru proklamarkan kemerdekaan Indonesia, makanya gaung kenaka segelah kemerdekaan itu tetap ada, maka ibahanna Permata di tengah-tengah gereja kita GBKP. Makanya awalnya barenda Permata Enda adalah singkatan dari Persatuan Memajukan dan Mempertahankan Agama dan Tanah Air. Enda situna awalnya barenda singkatan Permata Enda, Persatuan Mempertahankan Memajukan Agama dan Tanah Air. Itu awal mulanya. Jadi pulung iya para pemuda-pemuda pada saat itu, orang Karo khususnya GBKP, uga segelah memang di tengah-tengah masa juang pada saat itu, agama dan tanah air tetap boleh dijaga. Dan akhirnya dengan berjalannya waktu, Permata itu akhirnya diganti menjadi Persadaman Anak Gereja Hanta. Kenapa saya sampaikan ini? Apa yang menjadi latar belakang kamu dulu Permata? Supaya roh ini tetap ada dalam kehidupanmu. Mempertahankan, memperjuangkan agama dan tanah air. Mee awal nabarenda. Jadi Permata itu enggak hanya sebatas tempat kumpul-kumpul bagai maksud nangenda. Lah hanya sebatas untuk kumpul-kumpul, tidak hanya sebatas untuk bernyanyi-nyanyi, tidak hanya sebatas untuk membaca firman Tuhan, tapi kepeken gelar duenda, lit tanggung jawab simbelin kel situhuna ibreken man bandu. Bagaimana kehidupan du anak-anak muda Tuhan harus tetap mempertahankan agama du, berarti iman du dalam hal enda, ras sebagai petanah air. Jangan sampai memang tanah air kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan itu semua ada di tangan kamu, orang-orang muda, anak-anak Permata. Ya, melalui ulang tahun Dus Kalenda ke-72 tahun, kai ngepesan ati ipesehman bandu. Rikutkan kata di batas Kalenda sejadi bahan khotbah bagai pemulaian dari invokasio kita ras ogentasi pemena. Banci si idah pertama lebih karena invokasio. Ibas invokasio ndai itu riken karena kegeluhan Josia, Raja Juda. Bagi setoh adi sibuka kari kekelengan kami bas kitab 2 Kronika 34. Josia itu dipilih, dipercayakan menjadi raja itu pada umur 8 tahun. Nindu kari pustaka Sibadia. Dia termasuk raja yang sangat begitu muda memimpin Juda pada saat itu, bangsa Israel. 8 tahun dia dipilih. Dan tadi invokasio 34 ayat 3a-nya mengatakan bahwa pada tahun ke-8, memang gini nandai, ibas tahun pewaluh kenina,
Josia mulai nembah muji di batas isembah nini Raja Daud nina. Jadi kalau kita mau tambahkan, ketika umur 8 tahun dia dipilih menjadi raja, bisa jadi mungkin pada saat itu dia masih polos memang anak 8 tahun. Tapi 8 tahun kemudian di umur 16 tahun berarti memang ini kan usia-usia kalian ini, permata yang baru dingawankan minggu kemarin kan gitu ya, usia kalian. Pada usia 16 tahun, seorang Josia melakukan reformasi di tengah-tengah bangsa Israel yang pada saat itu sudah cukup lama menyembah dewa Baal. Reformasina, hancurkan nakrina patung-patung berhala. Makanya iarah kena bangsa Israel, kita tahu bagaimana bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Tapi dalam umur yang ke-16, bahanci iarah kena, mari kita sembah Tuhan kembali. Nina. Umur 16 tahun loh. Kalian umur 16 tahun ngapain aja kan gitu. Atau yang masih mau umur 16 sekarang, mau bagaimana nanti? Ada contoh yang sudah diberi dari Josia. Itu Josia. Lalu bahan khotbah kita 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 5. Ini pun tidak asing lagi bagi kita. Ini merupakan surat Rasul Paulus kepada Timotius. Yang mana pada saat itu, kekelangan kami Krinana, Timotius yang sedang melayani i perpulungan Efesus, datken erbagai-bagai kiniseran, erbagai-bagai tantangan, erbagai-bagai si banci rebahanca si tuhuna bene kini tekena. Langen kini tekena si bene kesah nepe banci bene. Ibas ia tetap harus setia ngikutkan kata di bata, bagai pengajarkan kata di bata man perpulungan Tuhan. Dan sama-sama seperti kita ketahui, ketika Timotius dipanggil Rasul Paulus, diutus Rasul Paulus pun untuk menjadi pelayan, itu juga umurnya sekitar 15-16 tahun. Kembali lagi, anak-anak permata dalam usia yang seperti itu atau usiandu yang sekarang, ngapain aja kan gitu. Kembali, apa yang sudah kamu lakukan? Rasul Paulus tahu buai tantangan si hadapi Timotius paksasye. Makanya Rasul Paulus rikutkan kata di bata ibas paksa enda nina, ibreken nas contoh segelah contoh henda banci jadi motivasi man Timotius gelah erbahan bagai. Makap adi sinen kari kekelengan kami mulai kari ibas ayat 3 ayat 5. Tapi adi ilanjut sampai kari ayat 6 bancika. Melalui teks ini bisa kita lihat ketika Rasul Paulus memotivasi Timotius, lit telu profesi anding kena bagelah kam nina. Pertama lebih ibas ayat 3 ras 4, kam harus bagi laskar Kristus nina. Ras enda jadi temata ibas suarenda. Me bagi. Kam harus jadi laskar Kristus. Tapi adi selanjutkan kari ibas ayat 5, ijenda pe ibreken Rasul Paulus ka contoh, kam harus bagi olahragawan, bagi atlet, ikut erlumba nina. Makanya ibas ayat 6 lah si ogendai karena lah jadi bahanta, kam harus bagi sekala perjuma nina. Apa yang bisa kita lihat dari 3 tokoh ini? Laskar Kristus kalau itu dalam terjemahan bahasa Indonesianya nanti kita lihat itu prajurit. Itu sama dengan prajurit, sama dengan serdadu, memang. Lalu olahragawan, lalu petani, perjuma. Adisi dah enda, telune enda, harus ia fokus, memang. Harus ia fokus, harus ia tutus ibas dahinna. Laskar Kristus prajurit bicara laya tutus bas medan perang, banci ia itembak kalak, banci ia salah tembak, memang. Memang laskar Kristus prajurit, memang. Kalau dia tidak fokus, kalau dia tidak penuh dengan tingkat disiplin hidup yang tinggi, kalau dia tidak rajin berlatih, adilah ia kena tembak, ia salah tembak. Olahragawan juga begitu. Ketika dia tidak berlatih, ketika dia tidak fokus dengan tujuannya, labo banci ya menang bas pertandin, labo ya banci dat juara, bagi percuma.
Ibas yang ngaturkan sinuan-sinuan na, adalah ya fokus, lapar datekan na kerinana, banci ya gagal panen. Dan hari ini, hal ini disampaikan kepada seluruh anak-anak muda Tuhan, Permata GBKP, ibas kam merayakan ulang tahun du. Ia ajak kam, jadilah Laskar Kristus Nina. Kita mau pelajari tentang Laskar Kristus. Laskar Kristus entape prajurit dengan kata lain gelarna. Adi sinan bagi ningkamindai, dia harus punya disiplin tinggi. Makana banci si idah kekelengan kami, si biasana jadi prajurit, ini bukan orang sembarangan. Ada tes yang dilakukan, membagai. Dan tesnya pun bertahap. Kamlit piga-piga anak Permata kami bagi kami ngikuti tes polisi, ngikuti tes masuk tentara. Di sini teman-teman tenda, uga ya harus terus berlatih sebelum masuk harus dipersiapkan tuh dirina. Tes nape banci si ida langan soal akademik. Adi tes polisi memang bagaimana? Li tahap-tahapna, pertama berkas lebih. Ini lebih iya secara CV na wakin iya. Maka dunge tes kesehatan fisik. Icek kau ga fisik namanya oke. Ada yang bermasalah enggak? Kunelik bermasalah. J saja pebansi gagal. Encalit kata selanjutnya, wawancara, psikotes. Jadi bukan main-main. Ulah karis yakap, aku mau jadi prajurit, aku mau jadi polisi. Gelah jebak tembak minta saja. Kan tidak hanya sebatas itu. Tapi kepekan lihat tahap-tahap yang harus dipersiapkan. Dan apalagi yang bisa kita lihat arah prajurit entah pelaskar. Ada satu mental yang harus ditanamkan kepada laskar itu, kepada prajurit itu adalah mental siap diperintah oleh komandan. Siap diperintah oleh komandan. Memang harus ditanamkan mental. Mental prajurit harus begitu. Makanya adi jumpa ya ras komandan na bisa tawa-tawa pendai ya, lewat saja komandan na, ulah lebih jumpa. Memang gaya misbanda. Betul-betul ditanamkan siap diperintah oleh komandan. Makanya iandingkan Rasul Paulus enda, man Timotius, rasman kita kerina ibas paksa enda, khusus nakam anak-anak Permata kami, harus punya mental siap diperintah komandan. Komandan isi jenda maksudna, emakap komandan, emakap Tuhan di batata, Yesus Kristus. Lalit, kayak gelarna kesempatan, alasan, bisa mangkir. Adinina Tuhan kin hari Minggu kam gereja nakku, GBKP, Runggun Pontianak setiap setengah siwah. Kalau kita adalah Laskar Kristus, si tutus, siap kita, memang bagaimana? Setiap setengah 9 apapun alasannya. Kalaupun tadi malam tidur jam 4, itu ya. Kalaupun tadi malam kamu ngembun Permata, kamu pasti akan setengah 9. Apakah itu hadir di gereja saat ini ataupun secara live streaming misalnya setengah 9, nggak siap kamu lebih-lebih TV entah HP ada secara live streaming, bagaimana? Ataupun sudah siap kamu di gereja dengan sikap lu. Itu kalau Laskar Kristus. Setiap jam 7 malam hari Sabtu, PA Permata Nina. Itu perintah komandan. Kristus kita, Yesus kita melalui gerejanya, melalui pengurus-pengurus Permata. Kalau kamu mengaminkan kamu adalah Laskar Kristus, lalit dalan-dalan nakam erbelit ngatakan ca aku sibuk. Lalit kamu alasan ngatakan ca bahwa kuotaku tidak ada, waktuku sudah padat dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Lalit alasan nih, sebab komandan yang perintah dan kamu pun langsung siap hadir. Memang itu kalau punya mental Laskar Kristus. Dan banyak lagi si Tuhuna. Perintah-perintah Tuhan si tersurat ibas pustaka si Badia. Sebab kaini nandai ogenta si pemena Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Uga gelah banci kegeluhun anak perana laar pandangan nina. Bagaimana bisa kehidupan anak-anak muda itu tetap lurus, tidak tercurna, tidak ternoda nina. Kaini na pemazmur emakap alu ngikutkan kata Tuhan nina. Pemazmur meriah kapna
ibas ngikutkan kata di bata, riahan kap nasangkan erta-erta silit nina. Ita mana kata di bata yang dabas pusuhna. Segala enda jadi hal si memotivasi ia biar ngelakukan dosa. Bagaimana pemazmur ndai. Dengan kata lain, apa yang mau disampaikan di situ permata khususnya? Bahwa permata itu segedang-gedang kegeluhannya harus hidup erkemalangan man Tuhan. Takut akan Tuhan. Berulang-ulang disampaikan kepada kita, khususnya anak muda kita, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan itu permulaan segala pengetahuan. Mahasiswa baru yang datang ke Kalbar Enda, relajar atendu, kuliah atendu, dan ilmu pengetahuan atendu, memang berjuang kam. Tapi ternyata di atas itu semua, di atas segala yang kamu pelajari saat ini, ilmu yang paling penting dipahami dan dimiliki adalah takut akan Tuhan. Karena dengan kamu takut akan Tuhan, itu bisa memagari dan membentengi kehidupanmu. Itu bisa memagari dan membentengi kehidupanmu. Itu bisa menjaga lagu langkahmu. Itu bisa memimpin kam ibas rebahan keputusan bas kegeluhandu. Adi kita ngeluh ibas kemalangan man Tuhan. Dan itu yang perlu dihadirkan dalam kehidupan du permata. Ya, ibas tahun enda, ulang tahun yang ke-72 tahun, lead logo, entah slogan si breken pengurus permata pusat. Jadi memang hampir tiap tahun ada si pergemetkan kegelengan kami, mengatakan cak kreatif na permatata, orang tua kami Kerinana. Agak berbeda dengan kita Muria Mamre, KKR juga, Saitun. Ia tiap tahun bagi Indonesia adi HUT RI lead logona tiap tahun adi perhatikan dukari. Kami bisa buka nanti di Facebook atau di Instagram Permata GBKP. Jadi langan ca Indonesia si bana logona adi ia ulang tahun, tapi Permata tape. Jadi mungkin tayangkan kami bas layar dan juga yang live streaming ya. Perhatikan dua enda tahun enda logona. Rabikap kami ketua Permata kita dalam kebaktian perayaan ulang tahun Situnang Boi Pesahna. Jadi logo permata kita itu adalah sarang lebah. Ya, diperhatikan dua. Itu sarang lebah. Lalu ada angka 72 mengikuti garis-garis yang membentuk sarang lebah itu. Ras logo enda igelari banna terbatasi namun terkoneksi. Enda logo si breken jadi pesan man bandu permata anak-anak muda kami ibas tahun enda adi ingat dukari sarang lebah, mudah-mudahan itu memotivasi kami bagaimana ya dalam tahun ini sampai ulang tahun ke-73 nanti kami ingat sarang lebah, kami ingat lebah, kami tahu harus berbuat apa, itu harapan. Jadi terkoneksi tapi terbatasi. Jadi sarang lebah enda, ia heksagonal, segi 6. Kalau kita lihat, dia sudah punya ruangnya masing-masing, dia punya ruangnya masing-masing. Adi megermet ke kita, setiap ruang itu berbeda besarnya. Dia ratur kerina, tapi pasti berbeda. Enda katakan bahwa setiap lebah itu punya kekuatan yang berbeda-beda. Punya kesanggupan yang berbeda-beda ketika dia dipercayakan untuk membuat sarang lebah, mengisi sarang lebah dengan madunya, dan akhirnya nanti madu itu bisa dipergunakan untuk kita. Dia di ruangnya masing-masing, di ruangnya masing-masing tapi terus beraktivitas. Tapi kerina terkoneksi, mela banci sadar ruangah ngenca, ada sadar ruangah ngenca melolit guna naman banta. Threadnya saja kari lakap ternanam pemadundai, tapi di erbuena, ergalangna, hasil madue luar biasa biasana. Apa yang mau disampaikan kepada permata? Ya, kam permata berada dalam kehidupan dan bukan cuma permata, kita kerina. Jadi pesan enda peman banta nyambung, kerina kita pelain-lain, kerina kita ini berbeda-beda. Kerina kita lihat kebeluhenta. Aku lah kak banci bagi pandita lancar kalian nurikan penggejapan nindu misalnya. Perbanyakin bre Tuhan talenta man bangku. Bicara suruh aku redakan, talak aku belu bagi kami, bagaimana? Bicara suruh misalnya aku melakukan hal sideban, baci kalah buku angka.
Bagai kakam, ya bagai. Seseorang itu pasti bodoh di yang tidak dia tahu, yang tidak dikuasainya, ICPI. Tapi ketika dia menguasai hal itu, pasti jadi orang hebat ya di situ. Jadi hidupi itu, lakukan yang terbaik dari apa yang kami miliki anak-anak muda Tuhan, lakukan yang terbaik. Hasilkan madu yang terbaik, ya bagai. Setiap lebah itu kan berusaha berlomba-lomba menghasilkan madu yang terbaik dari dirinya, supaya akhirnya betul-betul menciptakan madu secara keseluruhan yang baik, dan akhirnya madu itu berguna kalak si deban. Terbatasi tapi terkoneksi satu sama lain. Lebih bagi kami Sangga Permata Baru Petanda Kendiri, Isungkuni selain Petanda Kendiri, apa yang mau diinginkannya ketika dia berada di Permata untuk melayani? Lit piga-piga lengang asup yang Aloisa, belum tahu Nina, masih mencari Nina. Tapi lit bagi kami lebih IT Nina mau jadi tim Infokus Nina. Tahun enda perban tahun IT, ini banyak saingan lagi ya. Semua kemarin kayaknya hampir 3-4 orang maunya jadi IT. Maunya jadi tim multimedia, karena memang ini tahun IT memang. Yang jadi guru KKR belum ada kemarin ya. Mudah-mudahan maba ya, ada mau jadi guru KKR ya. Dirangkul ya guru-guru KKR. Terbatasi tapi terkoneksi. Dan satu lagi yang harus kita pahami, aku nggak kaplit talenta bas aku nih misalnya bagi kamar bisi Petanda Kendiri. Ngapain aku ya? Itu mau song leader, itu mau jadi pemusik, itu mau jadi tim IT, aku ngapainnya? Ingat selalu kata-kata. Bukan soal mampu, tapi soal mau. Ini bagai. Bukan soal mampu, tapi soal mau. Apalagi untuk anak-anak muda Tuhan Permata. Timotius Josia labo rempet ia banci. Jadi kalak hebat si isaksikan bas pustaka si badie. Josia juga harus menunggu 8 tahun, memang. Dia menunggu 8 tahun sehingga akhirnya dia boleh menjadi reformator pada saat itu bangsa Juda. Timotius bagaikan dia juga pasti mengalami proses demi proses. Maka banci ia jadi pelayan si sukses di tengah-tengah perpulungan paksa si. Yakin dan percayalah kampe bagai kangkrina anak si muda Permata kami rudang-rudang di tengah-tengah gereja. Kamu juga pasti akan bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Masalahnya kamu mau apa tidak? Memacu dirindu, membangun dirindu, belajar terus menerus memang. Dan yang paling penting yang dipelajari adalah firman Tuhan. Dan tempat belajar yang paling baik adalah situ nabas gereja. Lebih orang tua kita berbagi pengalaman. Sangat ia memberikan kesan pesan. Aku dulu nak kuni, namanya bagai. Segedang-gedang asa mudaku, buenku keriken waktu bas gereja Nina. Dan kamu lihat apa yang terjadi. Mereka bisa berdiri di depan, menjadi pertua, menjadi diaken, menjadi sekretaris mamre, menjadi ketua guru KKR, ya kan? Jadi apa yang kita lakukan di masa lalu itu tidak akan mengkhianati masa depan kita. Itu harus selalu diingat. Apa yang kita lakukan hari ini tidak akan mengkhianati hari besok. Adi gundari nari pe kita keluar kemalangan Tuhan, geluh bas Tuhan, yakin dan percayalah kita sepanjang kehidupan kita akan dituntun Tuhan. Akan diajari Tuhan, erbahan kai kita. Makanya bagi kita pengkhotbah 12 ayat sada anak-anak muda Tuhan Permata GBKP. Nikmati masa mudamu tapi ingat penciptamu. Masa muda tidak terulang 2 kali. Silahkan nikmati. Lebih pendek pertuata bagi ngerana, nikmati. Apa yang mau kamu kerjakan, apa yang mau kamu lakukan, silahkan. Sebab ada ngor jabu kari, ngolain kah ceritana. Sudah ada tanggung jawab yang lebih. Lane banci kam main-main me bagenga. Ngomain-main kam lit perbulangan dulit daharan dulit anak ndu melane banci. Sekarang mumpung bisa silahkan. Tapi di tengah-tengah kam bermain-main itu, di tengah-tengah kam menikmati masa muda ndu, firman Tuhan pengkhotbah 12 ayat 1 katakan tetap ingat penciptamu. Segelah kai, segelah lakam erdosa. Ibas kam dalani aktivitas ndu. Segelah lakam jadi batu antukan kalak si deban. Tapi Permata itu bisa menjadi teladan. Nina, Rasul Paulus Timotius. Ulah kalak mapas Bandu.
Gia muda dengar kam, jangan seorang pun menganggap engkau rendah kalau engkau pun muda. Tapi jadilah teladan nih, namanya bagaimana? Dan Timotius berhasil melakukan itu. Dia boleh menjadi teladan pada saat itu. Dan kerinduan kita ini semua permata-permata juga begitu. Kita mau lihat banyak contoh orang-orang muda sukses pada saat ini. Kalau kami catat di sini ada beberapa. Di dunia olahragawan kita kenal Anthony Ginting, suka. Dalam dunia olahraga, memang. Dalam dunia pengusaha muda, ini nggak asing lagi kami rasa, kita kenal Belva Devara, pendiri Ruang Guru. Ruang Guru itu yang bikin anak muda loh, kalangan anak muda. Lalu kita juga tahu yang menjadi salah satu juru bicara di generasi milenial, Presiden kita Jokowi, ada Putri Tanjung. Itu masih umurnya 20-an loh. Ada Putri Tanjung. Bahkan dia memiliki entrepreneurship juga. Lalu dalam dunia YouTuber, karena banyak yang tadi yang hobi ya, yang banyak hobi IT, teknologi sekarang, kita lihat ada Atta Halilintar. Dan banyak lagi sebenarnya. Permata GBKP ini mau ngapain? Hidup lu mau kamu bikin apa? Kan gitu. Apa yang mau kamu lakukan dalam umur lu yang sekarang? Atta Halilintar dalam usia 20-an sudah menghasilkan sampai 20 triliunan kalau tidak salah, kan gitu kan, dalam usia 20 tahunan. Ini bukan bicara soal uang, tidak. Bukan bicara soal uang. Tapi bicara soal SDM-nya. Ketika dia main HP, dia nggak hanya sebatas followers. Ini kan beberapa minggu kemarin kan pendeta ada pernah khotbahkan. Kamar kai, bagaimana? Main game kam. Asik kam main game sampai 3-4 jam, 5 jam lah tunduh pengasuk kam. Hanya mengikuti game yang dibuat orang, kan gitu. Hanya mengikuti media sosial yang dibuat orang. Atta Halilintar nggak mau begitu. Aku mau menciptakan sesuatu yang bisa diikuti orang. Ini bagi ia di Atta Halilintar. Delfon Naipe bagaimana? Apa yang harus kulakukan supaya diikuti orang? Kita rindu anak-anak muda Tuhan, ngawan nih perpulungan Tuhan, permata GBKP, juga boleh menjadi orang-orang yang berprestasi. Kalau jujur kita ke kelengan kami, orang hebat di Indonesia ini, orang karo, masih terhitung dengan jari. Masih terhitung dengan jari. Isa tanda Indu ya. Ada dunia artis Tanta Ginting, ini bagai. Bob Tarigan, ini bagai. Adi bas dunia artis. Adi dunia politik, entah pe usaha-usaha, ada. Tapi sudah jarang anak muda. Ada orang tua buai. Kalau orang tua banyak memang. Kita kan rindu kan, suatu saat nanti kan begitu. Tahun depan atau 5 tahun lagi, Jeffrey kalau sekali Nina, memang penemu program ini Nina. Memang kerinduan kita. Fanny Bruginting Nina, penyanyi kelas internasional Nina. Meriah ukur tamagi begisa. Puji Tuhan ada Leodra sekarang ya, ada Leodra. Termotivasi min kita. Kita rindu anak-anak muda Tuhan seperti itu. Jangan cuma datang, duduk, diam, dengar. Tapi setelah melakukan itu, apa yang harus kulakukan? Kan gitu. Tapi dengan tetap harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi Timotius Ras Josiandai, tetap mengandalkan Tuhan. Dan tambah sih, Timotius adalah orang yang mengasihi orang tuanya. Itu juga harus diingat. Ini berulang-ulang pendeta sampaikan. Timotius adalah seorang yang takut akan Tuhan dan juga mengasihi orang tuanya, yang patuh, hormat kepada orang tua. Firman Tuhan tidak pernah main-main. Keluaran 20 ayat 12 selalu diulang-ulangi kepada kita, hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu di tanah yang diberikan kepadamu. Firman Tuhan itu enggak main-main anak-anakku, agi-agiku permata. Adi hormat kam. Adi keleng atendu orang tua, ikut kendu kata orang tua, pasti simpar pasu-pasu Tuhan man bandu. Itu enggak sebatas tulisan yang ada di Alkitab,
Tapi itu firman Tuhan, itu hidup. Jadi hidupi, patuh, hormat kepada orang tua. Ras tambahan langan sama anak permata, bagaimana? Man kita orang tua. Ada Timotius yang luar biasa, karena dia punya nenek dan ibu Onike dan Luis, bagaimana? Dan firman Tuhan menyaksikan Onike dan Luis itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius. Makanya akhirnya Timotius dalam umur 15-an sudah paham betul tentang firman Tuhan dan mau melayani. Jadi tetap tanggung jawab litbas kita orang tua, tetap tanggung jawab bas orang tua. Ada Salomo yang hebat karena ada Daud yang hebat. Minggu selewat si bahas. Ada Timotius yang hebat karena dia punya Onike dan Luis yang hebat. Jadi mari kita pe orang tua, jadilah orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang hebat, sehingga ngasup kita ngarahkan anak-anak ta, termasuk gereja pe orang tua, bagaimana? Gereja enda pe orang tua, mari si fasilitasi anak-anak ta. Keadaan membuktikan, pandemi COVID-19 membuktikan, yang paling abadi adalah SDM. Puji Tuhan kita bisa bangun gedung besar, bagaimana? Puji Tuhan. Tapi kepeken pandemi menyadarkan kita, lah kekal. Gedung besar naik penggo mbue si lawah-lawahan, perban lanai pakai. Tapi SDM ketika dibangun, bicara pandemi pe, ngeluh ya lah bagaimana? Laya lawah-lawahan. Berarti ini menjadi PR gereja dimanapun berada, terkhusus kita Rungkun Pontianak ke depan. Ketika ada pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan, paling diperbanyaklah untuk membangun SDM. Lakukan seminar, lakukan pembinaan, utus kujah-kujah ICP, bagaimana? Lakukan itu. Nggak puji Tuhan, lanelit si kurang pas gereja tenda, lanelit kurang. Emang ke depan, bangun anak-anak permata kita, apa yang mau diberikan kepada dia? Ulah naik kita hitung-hitungan. MM-an pe gudang bangun gedung, si genduaring godekana si pakai pe terpala-palai kita. Terpala-palai kita, memang bagai orang tua kami. Ini ke depan nanti, bicara misalnya piara anak tanina misalnya, memang bagaimana? Harus kita bersama-sama bergandengan tangan, berjibaku kita. Ada seminar ini harus diberangkatkan, iya kujah ningen. 10 kala iya, berjibaku kita, atur kemis, anggarkan mis. Belum naik kita stoganan bagai maksud kami. Kadang-kadang memang kaya ini entah. Ternyata SDM perlu sekali dibangun. Supaya apa? Anak-anak kita ini dia masa pandemi ini terbatasi ruang gerakna gara-gara labanci kujah-kuje, tapi tetap ia terkoneksi. Selamat ulang tahun Mankam Krina agi-agi permata kami yang ke-72 tahun, tetap hidup di dalam Tuhan. Seperti nama Handu, tetaplah menjadi permata yang bersinar, permata yang bernilai, berguna man jelma sinterem artoto kita.